Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Kenapa kita percaya Tuhan Yesus Kristus? Kenapa kita harus ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya? Alasannya, karena Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang berbeda dan melebihi dari semua tokoh agama manapun. Bahkan Tuhan Yesus, dia juga berbeda dan melebihi dari semua tokoh-tokoh yang dicatat oleh Alkitab. Kalau kita melihat mulai dari Abraham adalah bapak orang beriman. Namun dia tidak pernah mengatakan, "Percayalah kepadaku, kamu akan diampuni, beroleh hidup yang kekal atau diselamatkan, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman." Abraham tidak pernah mengatakan demikian. Ishak, Yakub tidak pernah mengatakan demikian. Tokoh Alkitab yang lain, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang nabi yang sangat besar di Perjanjian Lama, dan Tuhan memakainya luar biasa, khususnya di dalam membebaskan dan memimpin umat Israel untuk pergi ke tanah perjanjian. Walaupun demikian, Musa sekali-kali tidak pernah mengatakan juga, "Percayalah kepadaku, kamu akan diampuni, kamu akan beroleh hidup yang kekal, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman." Musa tidak pernah mengatakan demikian. Para nabi yang lainnya, Nabi Yehezkiel, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Daniel, dan lain-lain, Daud juga, Yosua, tidak pernah mengatakan, "Percayalah kepadaku, kamu akan diampuni, peroleh hidup yang kekal, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman." Apalagi tokoh-tokoh agama yang lainnya tidak pernah mengatakan demikian. Kenapa? Karena kita semua manusia adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus berbeda dan melebihi daripada semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Dia satu-satunya yang memberikan kita pengharapan dan jaminan keselamatan itu. Kalau kita membaca di kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 40, di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak ataupun mengetahui, mendengar, mengenal tentang Tuhan Yesus, dan yang percaya kepadanya." Tidak hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar menerima di hatinya dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan mengakuinya. Dikatakan beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maksudnya adalah setelah kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan dihukum oleh Tuhan, tidak akan binasa. Tetapi kita akan pergi ke surga, ke tempat Tuhan Allah kita yang penuh sukacita dan kebahagiaan selama-lamanya. Dan tidak hanya sampai di situ, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Tuhan Yesus pada waktunya ketika dia datang kembali, dia akan membangkitkan semua orang yang mati di dalam Tuhan Yesus dengan kuasanya, dengan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Jadi perkataan ini
hanya diucapkan oleh Tuhan Yesus. Baca sejarah, baca kitab-kitab manapun, atau tulisan-tulisan manapun, satu-satunya yang mengucapkan hal ini yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa. Kenapa? Karena kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus sendiri, di sini dikatakan, percayalah kepadaku. Barang siapa yang percaya kepadanya. Nya di sini adalah Tuhan Yesus. Artinya kita harus fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini, beroleh hidup yang kekal. Siapa yang berhak ataupun berkuasa memberikan kehidupan kekal bagi manusia? Siapa? Para nabi? Tidak. Atau para imam? Tidak. Manusia yang berdosa? Tidak. Tetapi yang punya hak, punya kuasa memberikan hidup yang kekal itu, yaitu Tuhan sendiri, Allah sendiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah sendiri. Lalu kalau kita melihat lagi di sini dikatakan, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Siapa yang berkuasa dan berhak membangkitkan orang yang sudah mati? Manusia biasa tidak bisa. Para nabi pun tidak bisa. Hanya Tuhan Allah yang berkuasa membangkitkan manusia. Pada mulanya Tuhan memiliki kuasa, Dia menciptakan manusia. Tapi karena manusia berdosa, maka akan menghadap maut. Tapi kasih Tuhan menghidupkan kita kembali, dan dengan kuasanya pada akhir zaman, Dia akan membangkitkan kita, semua orang yang percaya kepadanya. Dan kita tidak hanya bangkit, kita akan memiliki tubuh yang mulia dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tiada penderitaan, tiada kesusahan, dan tiada batas waktu. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, melalui perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita tidak perlu lagi ragu-ragu ataupun berusaha menolak Tuhan Yesus. Bukankah inilah yang kita cari-cari? Bukankah ini yang diinginkan oleh manusia? Kehidupan yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman dengan tubuh yang mulia selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bukankah itu yang kita cari? Itu yang kita sangat butuhkan. Maka ketika kita mencari, menemukan, mengetahui, hanya Tuhan Yesus yang mengatakan demikian, maka kita datang, merendahkan diri, percaya kepada Tuhan Yesus, ikut Dia. Dosa-dosa kita ditanggungnya di atas kayu salib, dan Dia bangkit kembali, dan Dia pergi ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 14. Jangan mengeraskan hati. Jangan pikir ada manusia lain yang bisa menyelamatkan kita. Jangan juga banyak alasan mengatakan Alkitab sudah diubah, sudah diganti-ganti. Para murid yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka mengatakan Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia satu-satunya. Bahkan para nabi juga menyatakan bahwa melalui Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus, kita akan dibenarkan dan hidup selama-lamanya. Jadi mari buka hati dan percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.